Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, RTH Channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang pasal yang sedang kontroversi, yaitu RUU KUHP. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya kasih waktu 5 detik untuk kalian klik subscribe. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Video. Halo, kembali lagi bersama saya Ruli Permana Putra di channel RTH Channel. Kali ini saya sendiri, tidak ditemani oleh istri saya. Dan pada kesempatan kali ini aku akan mencoba mereaction tentang kasus-kasus yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia. Terlebih di kasus tentang pasal kontroversial tentang RUU KUHP. Baik, saya sudah mencoba membaca ke-10 pasalnya dan menurut saya kurang etis. Hai teman-teman sekalian semua yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih telah setia di channel kami, RTH Channel. Oke, spesial di 700 subscriber ini aku akan mencoba mereaction, pertama kalinya aku mereaction tentang kasus-kasus yang sedang hangat di Indonesia. Baik, sekarang aku akan mencoba mereaction tentang pasal yang sedang kontroversi, yaitu tentang RUU KUHP. Baik, saya akan mencoba pertama kali ya. Jadi untuk teman-teman, saya minta sarannya agar lebih maju ke depannya, jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, perlu kalian ketahui berita ini bersumber dari suara.com. Suara.com, suara.com. Oke. Jadi keinginan Indonesia untuk memiliki undang-undang hukum pidana atau KUHP produk bangsa sendiri. Jadi Indonesia akan menyusun produk bangsa sendiri tentang undang-undang KUHP. Dan sebentar lagi akan terwujud. Oke, langsung saja pasal pertama. Pasal pertama berbunyi, ayam peliharaan masuk dan makan di kebun orang didenda 10 orang. What the fuck? Itu gimana ceritanya gitu kan? Kita punya peliharaan hewan. Lalu hewan kita masuk ke kebun orang. Kita punya peliharaan untuk hewan. Terutama ayam, di sini sebutkan ayam. Ayam masuk ke kebun orang, kita yang didenda 10 juta. Daripada didenda, mendingan kasihin aja ayamnya. Lebar, 10 juta bisa beli berapa puluh ayam. Berapa kuintal mungkin ya. Gitu. Jadi menurut saya berbunyi ayam tidak boleh masuk ke kebun orang itu kurang efektif. Mungkin pemerintah ke depannya harus lebih mengkaji lagi sehingga tidak ada kontroversi yang terjadi sekarang ini. Bahkan di akhir-akhir pekan ini, bahkan dari kemarin, mahasiswa telah bergerak ke jalan, turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya, menyuarakan pendapatnya tentang pasal-pasal 10 pasal ini yang kontroversi. Oke, kita lanjut ke pasal kedua. Pasal nomor 2 ya. Hidup gelandangan terkena denda 1 juta. Astagfirullahaladzim. Gelandangan pun didenda 1 juta. Oke, logikanya seperti ini. Gelandangan yang notabene tidak punya rumah, ibaratnya nomaden, berpindah-pindah tempat.
Mereka hidup di jalan. Kenapa mereka hidup di jalan? Karena tidak punya rumah. Kalau misalnya RUU ini disahkan, ada gelandangan tidak punya rumah, udah mah nggak punya rumah, didenda 1 juta. Beda lagi kasusnya. Kalau misalnya pura-pura gelandangan, itulah boleh, itu boleh didenda 1 juta. Oke, penjelasan seperti ini. Beliau gelandangan tidak punya rumah, berpindah-pindah tempat, dan jika terkena razia, mereka didenda 1 juta. Gimana ya? Harusnya pemerintah jangan dulu blak-blakan untuk penyusunan kata-kata. Menurut saya kata-kata itu kurang bijak. Harusnya seperti ini dulu. Boleh gelandangan didenda 1 juta asalkan melalui survei terlebih dahulu. Mereka ditangkap, mereka dimasuk ke ibaratnya penampungan sosial, diwawancara, interogasi. Jika mereka positif, gelandangan itu hanya sebagai mata pencaharian dan di kampungnya mempunyai rumah, boleh pemerintah baru menjatuhkan hukuman denda 1 juta. Kalau misalnya benar-benar dia nomaden, gelandangan, nggak punya rumah, tunawisma, gimana nih kalian? Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini berbunyi nyeruh. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini cukup unik. Di sini berbunyi seperti ini. Pelaku santet di penjara 3 tahun. Pelaku santet di penjara 3 tahun. Dari mana kalian tahu kalau dia itu dukun? Dari mana kalian tahu kalau dia itu fix pelaku santet? Bagaimana cara menganalisanya? Apakah saksi saja cukup? Apakah bukti yang ada bisa dianalisa? Menurut saya perlu dikaji ulang untuk pelaku santet didenda 3 juta. Pelaku santet didenda 3 juta ini apakah untuk dukun atau ibaratnya ada orang yang nyuruh dukun, seorang yang menyuruh dukun untuk menyantet seseorang? Apakah yang kenanya ini orang yang menyewa jasa dukun, apa dukunnya itu sendiri? I don't know, kita lihat saja perkembangan kasus ini ya. Kita lihat kedepannya seperti apa, kita nggak tahu. Kita berharap pemerintah segera mengkaji ulang pasal-pasal yang telah keluar 10 poin ini. Oke, lanjut. Nomor 4. Agak geli sih bacanya. Suami perkosa istri sendiri di penjara 12 tahun. Ini bahasanya gimana sih gitu kan? Enggak. Harusnya jangan seperti ini. Mungkin pemaksaan gitu ya. Pemaksaan jika istrinya tidak mau, dipaksa oleh suami. Ya, bisa jadi itu kekerasan dalam rumah tangga kategorinya menurut saya. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman seperti apa, boleh chat di komen, boleh di komen aja di bawah ya. Jangan lupa di like. Di sini berbunyi suami perkosa istri sendiri di penjara 12 tahun. Gimana ya? Susah sih menjelasinnya. Baik, suami perkosa istri di penjara 12 tahun ketika istri lagi tidak mau. Tapi dalam hukum Islam, istri menolak berhubungan intim dengan suami itu dosa, kecuali istri lagi haid, lagi ada halangan. Itu tidak apa-apa menolak karena ada alasan. Tapi kalau misalnya gini, oke, kita simpulkan saja untuk di pasal 4 ini mungkin yang dimaksud pemerintah itu adalah ketika ada masalah di rumah tangganya, terus tiba-tiba suami dalam keadaan tidak normal, tanda kutip sedang mabuk atau lagi amarah, terus muncullah hasrat ingin
berhubungan intim, tetapi istri masih memendam kekesalan, si suami tetap memaksa, mungkin itu masuknya KDRT karena sebelumnya ada konflik di dalam rumah tangganya. Oke, mungkin di poin keempat ini segitu aja ya. Lanjut kita poin ke-5, berbunyi seperti ini. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipenjara 6 bulan. Ya, saya setuju. Bahkan jangan 6 bulan, kalau perlu dirajam, kalau perlu diusir, diasingkan, jangan ada di Indonesia. Ini masuknya ke kumpul kebo. Mereka hubungan bukan suami istri, tapi melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan, ya itulah dosa. Emang dosa, saya setuju, ini setuju. Tapi hukumannya jangan cuman 6 bulan. Kalau bisa mereka diasingkan, mereka dipindahkan atau dibuang lah, ibaratnya ke hutan, untuk penebusan kesalahan mereka. Ya, inilah pasal nomor 5 ini mungkin masuknya kumpul kebo ya. Kumpul kebo emang dilarang dalam semua agama. Semua agama melarang yang namanya kumpul kebo. Oke, skip, kita lanjut aja ke poin baik, di poin 6 ini berbunyi tentang kriminalitas. Seperti ini bunyinya. Penjahat di atas 75 tahun tak dipenjara. Wow. Jadi kakek-kakek yang di atas 75 tahun melakukan pencabulan, melakukan pencurian motor, mau kakek mau nenek melakukan tindak kriminal tapi tidak dipenjara. Gimana ceritanya? Umur nggak ada yang tahu. Bisa aja mereka hidupnya 100 tahun. Ada kok banyak kasus orang tua yang umurnya melebihi 75 tahun. Bahkan sampai 120 itu ada. Saya pernah menemukan kasus seperti itu. Jadi walaupun beliau sudah lanjut usia, tetapi hukum harus ditegakkan. Kalau beliau bersalah, ya harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi jangan ada batasan umur ketika mereka melakukan kesalahan, tapi dibatasi dengan 75 tahun dan bebas begitu saja. Mau jadi apa negara ini ke depannya? Oke, generasi muda, jangan ditiru, tetap berkarya, bekerja. Oke, intinya yang salah harus tetap dihukum. Oke, positif salah dihukum. Berbuat kesalahan harus menerima konsekuensinya. Oke, lanjut ke poin ke-7. Poin ke-7 berbunyi tentang pencabulan. Pencabulan adalah bukan penyimpangan ya. Pencabulan adalah kejahatan seksualitas. Tapi di sini berbunyi lucu sekali. Nomor 7 ini, perkosa hewan dipenjara 1 tahun paling lama. Astagfirullahaladzim. No comment untuk poin ke-7 ini. Perkosa hewan didenda atau dipenjara paling lama 1 tahun. Jangan paling lama 1 tahun lah, itu mah penyimpangan seks menurut saya. Beliau harus selain di penjara harus direhabilitasi, karena mereka yang melakukan penyimpangan seks seperti ini, seks kepada hewan, adalah orang-orang yang menurut saya terganggu mentalnya. Mereka tidak mempunyai rasa percaya diri untuk melakukan hubungan. Lebih baik menikah ya, untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan seorang wanita. Itu untuk pria. Kalau untuk wanita ke pria, gitu sebaiknya. Jadi harus direhabilitasi, dibangunkan mentalnya, sehingga mereka yang melakukan itu tidak mengulangi kesalahannya. Ini sama saja seperti gay, lesbi, bisex, bisa aja dikategorikan seperti itu, karena mereka mengalami
gangguan kejiwaan, mental, dan lain-lain yang dapat mengganggu akal sehat mereka itu. Padahal Tuhan pencipta alam semesta ini menciptakan insannya untuk berpasang-pasangan. Saya percaya, kebetulan saya seorang muslim, Allah menciptakan manusia untuk berpasangan dengan lawan jenis, tidak dengan satu jenis. Dengan sesama jenis itu tidak boleh alias dilarang, haram hukumnya. Oke, kita skip di nomor 7, lanjut ke nomor 8. Bersikap tidak hormat terhadap hakim di penjara 5 tahun. Itu bunyinya nomor 8. Bersikap tidak hormat di penjara hakim. Bersikap tidak hormat terhadap hakim di penjara 5 tahun. Ini maksudnya dalam persidangan mungkin ya. Sebaiknya jangan dulu di penjara, karena tersangka juga patut untuk memberikan statement untuk pembelaan, ibaratnya seperti itu. Walaupun tersangka belum tentu salah, mereka belum dijatuhi hukuman, mereka patut untuk membela diri mereka karena mereka merasa tidak salah. Misalnya si tersangka ini melawan atau menyanggah pernyataan hakim, mungkin seperti itu ya yang bunyi di sini. Karena bersikap tidak hormat terhadap hakim di penjara 5 tahun. Menurut saya jangan dulu 5 tahun gitu kan. Cukup ditegur saja. Kalau misalnya tidak bisa ditegur, menurut saya ya udah, persidangan itu ditunda dulu, diskorsing dulu sampai kondisi kembali kondusif, baru persidangan boleh dilanjutkan seperti itu. Jadi jangan dulu plak 5 tahun, karena mereka juga manusia gitu kan, belum tentu salah, bukti-buktinya juga belum kuat misalnya gitu kan, saksinya belum memberikan keterangan. Jadi jangan dulu ibaratnya divonis langsung 5 tahun penjara. Oke. Di poin nomor 9, kenakalan para bad boy dikenakan hukuman pidana denda 10 juta. Bad boy atau bad girl, tapi di sini disebutkan hanya bad boy saja. Mungkin bad boy ini konotasinya ke arah gangster mungkin ya. Saya setuju untuk kenakalan para bad boy yang dikenakan hukuman pidana denda 10 juta. Saya setuju banget. Bahkan jangan hanya didenda 10 juta, mereka harusnya merasakan dinginnya hidup di balik jeruji, biar mereka kapok. Selain itu mereka harus dibina, selama di balik jeruji harus dibina sehingga keluar dari sel, dari rutan, mereka akan menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Oke, saya setuju untuk yang nomor 9. Nah, di sini nomor 10, nomor pamungkas. Oke, sedikit cerita. Pernah mendengar tentang diktator? Pasti teman-teman sudah membaca Presiden Korea Utara ya, Korea Selatan. Beliau seperti apa? Ya itulah, baca-baca lagi tentang diktator. Jadi tidak ada yang boleh menentang kebijakan-kebijakan sang pemimpin, sang elit politik. Nah, di pasal 10 ini, nomor 10 ini berhubungan dengan seperti itu. Karena nomor 10 berbunyi seperti ini. Mengkritik presiden di penjara 6 bulan. Wow. Mengkritik presiden di penjara 6 bulan. Jadi kalau misalnya presiden salah, ibaratnya presiden melakukan kesalahan, nggak boleh masyarakat yang mengkritik. Nggak boleh masyarakat yang memberikan saran, masukan, dan lain-lain. Gimana maksudnya? Oke, mungkin teman-teman mempunyai konsep atau pemikiran yang berbeda tentang saya, berbeda pandangannya, tidak seperti saya, berbeda cara pikirnya tidak seperti saya, boleh di komen di bawah ini ya. Oke, gak boleh ngeritik, gak boleh menentang, gak boleh mengkritik presiden, gak boleh mengkritik presiden. Oh, kalau misalnya gak boleh, ini bukan negara demokrasi dong. Karena Indonesia kan udah
ibaratnya negara demokrasi. Apapun masalahnya bisa diomongkan, bisa disosialisasikan, bisa musyawarahkan sehingga menghasilkan poin-poin yang bisa memperbaiki masalah yang ada gitu. Jadi untuk di poin 10 ini saya tidak setuju, karena presiden juga manusia, beliau pasti memiliki kesalahan. Kita sebagai manusia pun wajib untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling support. Tidak ada ejek-ejekan, tidak ada saling ancam, baku hantam, dan lain-lain seperti itu. Jangan ada, karena ingat teman-teman, kita satu negara, satu bangsa, setanah air, satu saudara. Walaupun kita berbeda suku, jaga persatuan untuk teman-teman semua yang lagi menyuarakan aspirasinya. Jaga kondusivitas kalian yang sedang berdemo, jangan sampai chaos, jangan sampai terpecah belah. Itu hak kalian semua para mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi kalian. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, sehat selalu. Pokoknya jangan sampai terpecah belah. Kita satu, kita Indonesia. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik share, comment, like, and subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat konten video yang lebih menarik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada semua teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa nyalakan loncengnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak terlewat update-update dari kami. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia 1. Brother, was caught in the crossfire.